hormati Imam Masjid Besar Al-Jamaah Kota Bangun, yang kami hormati penasihat kami Masjid Al-Jamaah Kota Bangun, yaitu Bapak anak saya ini, Ketua Kepala KUA Pusat Program Kecamatan Kota Bangun, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Mana kita pada subuh ini alhamdulillah nikmat Allah dapat berhadir bersama-sama kita subuh berjamaah bersama Habib. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan keluarga jamaah. Bapak Ibu yang dihormati, alhamdulillah kita subuh ini 3 poin yang kita dapatkan dalam hadir di Al-Jamaah ini. Yang pertama adalah kita sholat berjamaah dan sekaligus alhamdulillah subuh ini dimulai dipimpin oleh Al-Habib Rahman Sahab bin Abdullah Sahab. Yang ketiga, beliau juga mengisi kajian pada subuh ini. Jadi 3 poin. Beliau akan memberikan kajian agama untuk kita seluruh jemaah Al-Jamaah Kota Bangun. Mudah-mudahan kita akan tunggu pada subuh ini kita dapat menyimaknya, mengamalkan tambahan ilmu mungkin dengan ibadah kita, dengan kita. Mudah-mudahan kita nanti akan kembali pada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini kita mulai dengan kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli kepada Habib kami persilakan. Mari kita memulai majlis kita dengan membaca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan hidayah, sehingga waktu dan detik-detik yang kita lewati di majlis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan detik-detik yang penuh kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah jami'an syamila li kulli khairat wa barakat dafa'atan li kulli syarr. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anbadana min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma salli wa sallim ala an-nur al-anwar wa taryaj al-aniyar wa miftah bab al-yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemuliaan pada detik ini di waktu yang penuh rahmat, waktu salat setelah salat subuh sampai isyraq. Ini adalah waktu yang sangat dimuliakan oleh para aulia, para sholihin untuk melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemuliaan dengan diizinkan kita untuk berkumpul mendengarkan apa yang diajarkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan hidup kita ini, untuk kebahagiaan hidup kita.
Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Lau kana lil ilmi surah, lakana suratuhu ajmal min asy-syams, wa ajmal min al-qamar, wa ajmal min an-nujum." Jikalau ilmu ini mempunyai bentuk, maka bentuknya akan lebih indah daripada bulan. Bentuknya ilmu ini kalau ada, maka bentuknya itu lebih indah daripada matahari. Jika ada ilmu ini ada bentuk, maka bentuknya lebih indah daripada bintang-bintang. Cuma Allah tidak berikan bentuk saja. Jadi kalau orang sudah diberikan ilmu, sama saja dia diberikan satu planet yang sangat besar. Fulan punya matahari, fulan punya bintang. Bahkan dikatakan lebih indah daripada itu, lebih hebat daripada itu. Kenapa? Karena si fulan ini sudah memiliki warisan ilmu yang sangat mulia di hadapan Allah dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditawarkan, "Ya Rasulullah, jikalau engkau ingin orang ini mengikutimu dan mengakurkan mereka, ini gampang saja ya Rasulullah. Kau ini kan jikalau berdoa Allah kabulkan. Doakan gunung ini jadi emas. Kita bagikan emasnya sama mereka-mereka ini kaum Arab. Pasti mereka akur. Pasti mereka saling sayang menyayangi. Pasti mereka saling cinta mencintai. Sudah itu saja. Akal mereka, otak mereka cuma sampai di situ saja ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ma lihadza bu'ithtu." Aku diturunkan di muka bumi ini bukan untuk itu. Aku diturunkan di muka bumi ini tidak ada lain. Bu'ithtu mu'allima. Aku diutus untuk menjadi seorang guru yang mengajarkan manusia ilmu, yang memberikan manusia ilmu. Dengan ilmu inilah terangkat derajat manusia. Dengan ilmu inilah mereka akan selamat daripada dunia ini. Dengan ilmu itulah mereka akan mendapatkan petunjuk. Dengan ilmu itulah mereka akan dapat bahagia. Jadi kalau kita sudah pengen punya ilmu, mau dapat ilmu, orang ini sudah punya satu planet yang besar dan satu keselamatan yang besar. Orang dulu kalau sudah dikatakan, "Fulan kasih ilmu saja. Ada apa? Ada masalah apapun, dudukin sama orang alim, kasihkan ilmu, selamat." Tahu orang dulu bahwa ilmu ini membawa keselamatan. Ilmu ini akan membawa kemuliaan. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas onta, dan turunlah ayat daripada surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Wahai kekasihku Muhammad, pada detik ini Allah sudah menyempurnakan agamamu dengan 6.666 ayat, dan Allah sempurnakan nikmat di ajaran ilmu yang kau ajarkan, dan Allah ridhoi bahwa agama yang hak itu adalah agama yang engkau bawa. Senang Nabi Muhammad mendapatkan keridhaan Allah. Nabi Muhammad senang karena mendapatkan kesempurnaan dari Allah, bahwa yang kita pegang, yang dibawa oleh Rasulullah itu sempurna, sesempurnanya. Gembiralah Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu apa makna ayat tersebut. Onta yang dinaiki Rasulullah langsung terduduk ketika itu Rasulullah mau pergi haji. Terduduk onta itu. Kenapa onta ini terduduk?
tahu dengan arti ayat. Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Jibril perintahkan, habarkan kepada sahabatmu ya Muhammad bahwa sempurna sudah agama ini. Disampaikanlah bahwa ajaran ini sudah sempurna. Ketika mendengar itu, sahabat melihat Rasulullah di atas mimbar menyampaikan, hei sahabatku, ajaran kita ini sudah sempurna. Allah sudah ridhoi ajaran kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan pemberian yang besar kepada apa yang aku bawa ini. Gembiralah semua sahabat. Mereka saling berpelukan, kecuali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, dia langsung mendengar ayat ini, menangis. Dia ke rumah langsung menangis. Heran orang, kenapa ya Abu Bakar? Satu sahabat datang ke rumahnya mendengar suara tangisan Abu Bakar ini datang. Ya Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis? Orang semua senang ya Abu Bakar. Engkau tidak senang, ada apa wahai Abu Bakar? Kalian tidak tahu arti ayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Jikalau agama ini sudah sempurna wahai sahabat Rasulullah, menunjukkan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, tugasnya sudah selesai. Jikalau agama ini sudah sempurna, namanya Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan kita wahai sahabat Rasulullah. Benarkah itu ya Abu Bakar? Menangislah semuanya di rumah Abu Bakar Siddiq. Datang lagi orang, menangis lagi. Satu orang mengadu, ya Rasulullah. Orang menangis di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Penuh sudah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, benarkah kalau saya memahami ayat itu Rasulullah akan meninggalkan kita? Tidak sanggup sahabat ini. Sahabat Rasulullah tahu dengan cintanya Rasulullah, tahu dengan sayangnya Rasulullah, tidak sanggup mereka berpisah dengan Rasulullah SAW. Dulu ada Thauban ini sahabat Rasulullah, setiap hari bersama Rasulullah. Akhirnya Thauban ini berapa hari tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, mana Thauban? Biasanya Thauban ada sama kita, tapi sekarang Thauban tidak ada. Kami panggilkan, ya Rasulullah. Dipanggilkan, ya Thauban, engkau dicari Rasulullah. Rasulullah mencari, datang, melihat mukanya Thauban sudah kurus benar. Tulangnya Thauban kelihatan semuanya sudah. Ya Rasulullah, engkau Thauban? Iya ya Rasulullah. Ya Thauban, aku melihat engkau sekarang ini kurus benar. Aku melihat engkau sekarang ini seperti orang sakit, mukamu pucat, kuning sekali. Ada apa ya Thauban? Diam Thauban. Ada apa ya Thauban? Thauban menahan tangisan. Dia menjawabnya, mahabbatuka ya Rasulullah. Aku ini cinta denganmu ya Rasulullah. Inilah yang membuat aku kurus ya Rasulullah. Berapa hari aku sudah tidak bisa makan ya Rasulullah. Berapa hari sudah ya Rasulullah aku tidak bisa tidur ya Rasulullah. Karena aku memikirkan jikalau aku masuk neraka ya Rasulullah, aku pasti sudah tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Wa idza dakhaltul jannah, dan jikalau aku ini masuk surga ya Rasulullah, pasti tempatku beda dengan engkau ya Rasulullah. Engkau ini Nabi ya Rasulullah. Engkau ini kekasihnya Allah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pasti tempatmu beda ya Rasulullah. Aku tidak mungkin bersamamu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Inilah yang membuat aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan sampai detik ini aku seperti orang bingung ya Rasulullah. Rasulullah melihat muka Thauban dipenuhi dengan ketulusan.
Diam Nabi Muhammad, tapi Allah tidak diam. Yang punya dunia sejagat raya ini tidak diam. Yang punya dunia sejagat raya ini langsung menurunkan Jibril, turunlah ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu, mengisyaratkan kepada Thauban, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka akan Allah berikan kepada dan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari golongan para nabi Allah akan kumpulkan mereka dan para syuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, alangkah bahagia dan baik dengan kebersamaan dengan mereka. Dzalika fadlun minallah, itulah pemberian Allah, hadiah itu dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah memiliki sifat maha mengetahui. Disebutkan oleh Rasulullah, ada Jibril tadi datang menjawab pertanyaan dari sahabat. Kemudian sahabat bahwa dia bisa bersama Nabi Muhammad. Sahabat dulu takut berpisah dengan Rasulullah. Sahabat dulu memang kita bersama Rasulullah. Mereka, hidupnya mereka, nyawa mereka adalah Rasulullah SAW. Sahabat itu onta pun tahu dengan arti ayat tersebut langsung terduduk. Onta pun langsung terduduk dengan ayatnya Rasulullah, ayat tersebut. Nah, Rasulullah mendengar kabar bahwa mereka sedang menangis, kita yang akan datang. Pas Rasulullah datang, suara tangisan ini mulai hilang. Ya ashabi ma yubkikum, wahai sahabatku, apa yang membuat kalian menangis? Ya Rasulullah, kami menangis. Abu Bakar tidak bisa jawab, sudah nahan sudah. Dia tahu manusia yang ada di depannya ini nanti akan meninggal dunia dan meninggalkan mereka. Dia nangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abu Bakar tadi menghabarkan kami jikalau sudah sempurna ajaran ini ya Rasulullah, tandanya engkau akan meninggalkan kami ya Rasulullah. Apakah benar itu ya Rasulullah? Sahabat menunggu semuanya, menunggu jawaban Nabi. Apa ini? Benarkah yang difahamkan oleh Abu Bakar Siddiq? Rasulullah melihat ke muka sahabatnya. Sodakta ya Abu Bakar, benar engkau wahai Abu Bakar, benar engkau wahai Abu Bakar. Ketika mendengar benar Rasulullah akan meninggalkan mereka, gemetar semua sahabat. Ada yang pingsan, ada yang tidak sanggup. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Menangis semua sahabat. Pulanglah Rasulullah. Mulai detik itu Madinatul Munawwarah penuh dengan kesedihan. Nabi Muhammad berjalan saja di depan masjid, berjalan di Madinah, semua orang langsung melihat semuanya. Takut tidak bisa melihat lagi. Semua sahabat tidak sanggup sudah. Lagi sholat di belakang mereka menangis. Takut ini badan nanti mereka tidak lihat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tidak lama dari kejadian itu mulai mengumpulkan sahabat. Nabi Muhammad sakit. Lama orang tidak melihat Rasulullah. Rasulullah kumpulkan sahabatnya. Rasulullah kumpulkan di mana? Di masjid. Bilal dipanggil, Bilal, kumpulkan sahabat-sahabatku ya Bilal. Kumpullah semua sahabat. Naik mimbar Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah sesungguhnya aku telah menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Allah, yang diberikan kepadaku oleh Allah, untuk jangan sampai kalian menyembah selain Allah? Apakah aku sudah sampaikan? Ya Rasulullah, engkau sudah nyampaikan segala kebaikan itu ya Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau telah nyampaikan amanat
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu ya Rasulullah. Tanyakan lagi, pertanyaan demi pertanyaan. Semuanya menjawab, sudah kau sampaikan ya Rasulullah. Kau sempurna, kau sangat sayang kepada kami ya Rasulullah. Tak lama Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, jikalau aku ini ada mendolimi kalian, aku ini ada berbuat salah sama kalian, aku ada pernah berbuat sesuatu yang tidak baik sama kalian, atau aku punya hutang sama kalian, sekarang balaslah. Aku tidak mau aku meninggalkan dunia ini dan aku memiliki salah kepada kalian. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, jangan ngomong begitu ya Rasulullah. Mari kita berjuang lagi, mengenalkan manusia ini kepada Engkau ya Rasulullah, mengenalkan manusia kepada kehidupan dunia yang sementara ini untuk mereka mengabdi kepada Allah, supaya mereka tidak tertipu dengan kehidupan yang sementara ini. Mari kita berjuang lagi ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allah, seorang hamba mendapatkan pilihan untuk hidup bersama Tuhannya atau berhidup di dunia ini, maka hamba tersebut memilih untuk bersama Tuhannya selama-lamanya. Ini isyarat yang kuat bahwa Rasulullah akan meninggal dunia. Nabi Muhammad mukanya yang indah, itu Nabi Yusuf. Keindahan ini jikalau Allah Subhanahu wa taala bentuk seperti satu bundaran, separuh keindahan tersebut untuk Nabi Muhammad. Tinggal separuh, dibagi dua, separuh tersebut diberikan kepada Nabi Yusuf separuhnya. Sisa separuh daripada separuh itu atau seperempatnya itu dibagikan untuk keindahan dunia, keindahan semua muka manusia yang ada di muka bumi ini, keindahan langit dan lain-lainnya. Separuh itu keindahan Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana indahnya Rasulullah, lembutnya Rasulullah. Itulah sahabat tidak sanggup. Kita baru melihat manusia saja sekarang yang indah. Ya Allah, indahnya situlah tidak ada seberapanya dengan indahnya Rasulullah. Apakah ada kalian yang aku sudah berbuat zalim kepada kalian? Apakah ada? Berkali-kali Rasulullah nanya. Satu sahabat ini langsung menunjukkan tangannya, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Dilihat semua, ini sahabat lagi sedih. Mendengar ada yang mau membalas, semua sahabat yang di masjid langsung melihat siapa ini di belakang mau membalas qisas sama Rasulullah. Akulah ya Rasulullah. Dilihat Rasulullah, Ukasyah, engkau ya Ukasyah. Benar, marah semua sahabat. Ya Ukasyah, engkau mau membalas Nabi Muhammad. Selama ini Nabi Muhammad sayang denganmu. Ukasyah ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah katakan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah langsung bilang, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah masuk surga tanpa hisab sama rombongan 70.000 itu tadi. Rasulullah bilang, engkau akan bersama 70.000 itu. Engkau adalah orang sebagian daripada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah ini seseorang yang sangat cinta sama Rasulullah. Pernah di salah satu peperangan, ketika dia benar-benar membela ajaran ini sampai pedangnya itu patah. Ketika patah itu pedang, Rasulullah datang di sebelahnya, diambilkan ranting pohon. Ya Ukasyah, kenapa ya Rasulullah? Pegang ini. Ini ganti pedangmu. Iya ya Rasulullah, pedangku ini patah ya Rasulullah. Ambil ranting ini. Diambillah ranting tersebut. Dia berjuang, tiba-tiba berubah ranting pohon itu jadi pedang. Namanya Saiful Aun. Kalau punyanya Sayyidina Ali, Saif Dzulfiqar. Kalau punyanya Ukasyah, Saiful Aun, pedang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang pertolongan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat heran, ini Ukasha sudah diberikan surga sama Rasulullah, tapi dia mau membalas. Ya Ukasha, balas aku saja, kata Sayyidina Ali. Aku saja engkau balas. Aku ini saudaranya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wahai Ukasha, kalau kau mau membalas, balas aku saja. Aku ini cucu Rasulullah. Sama saja dagingku ada dengan nyambung dengan dagingnya Rasulullah. Rasulullah bilang, biarkan mereka ya Ali. Ini urusanku wahai Ali. Ini urusanku dengan Ukasha wahai Umar. Ngamuk semua sahabat, berani benar ini. Gerget semuanya sahabat. Maju Ukasha. Bangunlah. Dekatlah kepadaku wahai Ukasha. Datang dia mendekati Rasulullah. Sampai di depan, ceritakan sehingga engkau wajib membalas kisos itu kepadaku. Bagaimana ceritanya? Apa yang aku lakukan? Ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak mau membalasmu ya Rasulullah, tapi engkau yang berkali-kali menuntut. Dah bapalah, ceritakan. Ya Rasulullah, dulu aku di atas onta dan engkau ada di sebelahku ya Rasulullah. Dan ketika aku melihat engkau ada di sebelahku, aku langsung turun ya Rasulullah. Karena menghormati Rasulullah, dia langsung turun. Ketika dia turun, mendekati onta Rasulullah, ada di riwayat mengatakan turunnya itu mau mencium kakinya Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah dengan cambuknya itu, karena dia dengan cambuk itulah meluruskan dan mengatur, mengarahkan onta itu. Cambuk itu Rasulullah ambil dan Rasulullah pukul cambuk itu. Ketika memukul, aku tidak tahu ya Rasulullah, apakah engkau sengaja atau tidak ya Rasulullah. Cambuk itu terkena badanku ya Rasulullah. Sakit sekali ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baiklah, apakah kau membawa cambuk wahai Ukasha? Aku tidak punya cambuk ya Rasulullah. Bilal, ambilkan cambuk kepada anakku Fatimah Zahra. Bilal langsung keluar dari masjid. Sampai di depan masjid, ngambil napas Bilal langsung. Ya Allah, apa yang aku mau omongkan dengan Sayyidah Fatimah? Kalau dia bertanya untuk apa ini cambuk, ya Allah, bingung dia mau jawab. Sampai di sana, ya Fatimah, bapakmu Rasulullah memerintahkanku untuk supaya aku ini mengambil cambuknya. Kenapa wahai Bilal? Itu ada orang Ukasha mau membalas Rasulullah, membalas kisos. Teganya kalian sahabat Rasulullah. Rasulullah mengajak kalian ke jalan yang baik, maka malah kalian mencambuknya. Malah kalian mau memberikan satu hukuman kepada Rasulullah. Marah Sayyidina Fatimah Zahra. Sayyidina Bilal tidak menjawabnya. Diberikanlah tongkat karena Rasulullah yang minta, tidak ada yang berani ngomong. Ya Rasulullah, inilah tongkat tersebut, kasih Bilal. Kasihkanlah ke Ukasha. Ukasha mengambilnya dan menjawab, ya Rasulullah, waktu engkau pukul ya Rasulullah, aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Aku tidak ingin engkau pakai baju ya Rasulullah. Supaya setara apa yang kau lakukan seperti apa yang aku dapatkan ya Rasulullah. Sahabat yang lain sudah ada yang mau mencabut pedangnya. Sudah. Ini urusan aku sama Ukasha. Baiklah Ukasha. Baiklah Ukasha. Rasulullah langsung membuka bajunya. Ketika Rasulullah membuka bajunya, semua sahabat ya Allah melihat badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasha ini mulai menggoyangkan tongkatnya, mulai menggoyangkan cambuknya ini untuk memukul Nabi Muhammad dan membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia goyang-goyang tongkat tersebut, satu kali goyangan, dua kali putaran,
ketika dia mau putar yang ketiga kali, gemetar tangannya, dilemparkannya, langsung dikejarnya badan Nabi Muhammad, dipeluklah dan dia cium kulitnya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan aku ingin membalasmu ya Rasulullah, aku tidak sanggup berpisah denganmu ya Rasulullah, aku berharap inilah terakhir aku mencium dan memelukmu, kulit bertemu dengan kulit ya Rasulullah. Heran Rasulullah melihat Ukasyah menangis di dadanya. Semua sahabat menangis. Ukasyah ini takut berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Mulai detik itu Madinah penuh dengan kesedihan. Madinah penuh dengan tangisan. Semuanya takut. Takut Nabi Muhammad meninggal dunia. Datanglah hari waktu datangnya Jibril sama Israel. Jibril datang, Nabi Muhammad sakit. Tak berani melihat muka Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Ya Jibril, 25 tahun engkau bersamaku ya Jibril. Sekarang aku dalam keadaan sakaratul maut. Engkau tidak mau melihat mukaku ya Jibril. Jibril menjawab, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, siapa yang sanggup melihatmu dalam keadaan sakaratul maut ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jibril berkata, ya Rasulullah, mintalah apapun hajatmu. Allah di detik terakhir ini memberikan engkau doa yang mustajab. Langsung Allah kabulkan apapun yang engkau minta ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Israel. Israel ketakutan sudah, yang mau dicabut ini kekasih Allah. Ya Israel, apakah umatku akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan ya Israel? Apakah umatku akan merasakan rasa sakit itu ya Israel? Israel menjawab, ya Rasulullah, engkau ini kekasih Allah ya Rasulullah. Anta Habibullah. Aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun selembut nyawamu ya Rasulullah. Umatmu tidak akan merasakan rasa sakaratul maut seperti yang engkau rasakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sakaratul maut ini biang dari segala penyakit. Biang penyakit jantung kematian, biang penyakit liver kematian. Jadi sakitnya bukan main. Di riwayat seperti 11 pedang, ini 11 pedang langsung menusuk ke dada manusia. Itulah rasa sakitnya sakaratul maut. Bahkan di riwayat yang lain seperti daging yang ditarik dari tulangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini kita akan merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Rasulullah mendengar kabar itu, langsung dia meminta hajat yang akan dikabulkan oleh Allah langsung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, biar aku ya Allah ya Karim dalam keadaan sakit ya Rabb. Ya Allah, kembalikanlah semua rasa sakit umatku ya Allah ketika dalam keadaan sakaratul maut pada diriku ya Rabb. Ya Allah, aku saja yang menanggungnya ya Allah. Aku saja ya Allah yang menanggung semuanya itu ya Allah. Jangan sampai ya Allah satu pun daripada umatku merasakan sakitnya sakaratul maut ya Rabb. Jibril menangis, ya Rasulullah, cintanya engkau dengan umatmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Israel menangis melihat sayangnya Nabi Muhammad dengan umatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meninggallah Rasulullah.
Diumumkan di Madinah, semua orang bingung, semua orang sibuk, orang seperti orang gila. Nabi Muhammad meninggal dunia. Semua orang yang di jalan, yang di pasar, meninggalkan pasarnya, semua berbondong-bondong. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan pedangnya. Kalau ada yang bilang Rasulullah meninggal, aku akan tebas kepalanya. Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah masih hidup. Rasulullah cuma pergi sebentar bertemu Tuhannya, seperti Nabi Isa alaihissalam naik dan akan kembali lagi. Menjerit-menjerit. Abu Bakar datang melihat Umar lagi marah-marah, dan dia tidak pedulikan. Langsung Abu Bakar datang melihat Rasulullah, diciumnya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau hidup dalam keadaan harum, engkau meninggal pun membawa keharuman. Badanmu yang penuh indah dan keharuman ini. Ya Rasulullah menangis. Abu Bakar berdiri. Abu Bakar dikejarnya lah Umar bin Khattab. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Ya Abu Bakar, ya Umar, apakah kau tidak ingat firman-Nya Allah? Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan semua makhluk ini akan meninggal dunia. Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan akan kembali kepada Allah. Gemetar Abu Bakar. Umar, dia lepaskan seperti orang gila. Dia tidak sanggup berpisah dengan Nabi Muhammad. Dikuburilah Rasulullah. Madinah waktu itu sudah sepi. Madinatul Munawwarah. Orang jalan melihat yang sholat tidak ada Rasulullah, nangis semuanya langsung. Biasanya melihat Nabi Muhammad duduk, biasanya melihat Rasulullah senyum, semuanya tidak ada yang melihat lagi apa yang mereka dapatkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, ada seorang Yahudi, orang Nasara, datang dia sampai di Madinah mencari Nabi Muhammad. Katanya Madinah ramai, mana nih sepi Madinah. Orang masih sedih berpisah dengan Rasulullah. Kau mencari siapa? Aku mencari Muhammad. Mana Muhammad? Kau mencari Nabi Muhammad. Nabi kami 3 hari yang lalu sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad meninggal dunia. Iya, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ya Allah, orang ini orang alim, orang berilmu. Kalau begitu, tolong aku mau melihat bajunya saja. Oh, kalau melihat baju, coba kita datang ke rumahnya Rasulullah. Datang ke rumah Rasulullah. Ya Aisyah, ini ada orang pengen melihat bajunya Rasulullah. Dia bingung ingin ketemu, tapi Rasulullah sudah tidak ada bajunya. Bisakah kami lihat? Baiklah, aku akan keluarkan baju Rasulullah. Dikeluarkanlah jubahnya Nabi Muhammad. Dia lihat jubahnya, gemetar dia. Ini jubahnya seorang Nabi, ini jubahnya seorang Rasul, ini bajunya seorang pimpinan dunia dan akhirat. Dia melihat ada 16 tampalan di jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia cari mana kuburannya Rasulullah. Dia bersyahadat di situ, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat lagi yang berdoa ketika melihat Nabi sudah tidak ada. Ya Allah, cabutlah nyawaku ya Rabb. Aku tidak mau lagi hidup di dunia ini ya Allah. Dan meninggal dunia. Ada lagi sahabat yang minta dibutakan matanya. Ya Allah, butakanlah mataku. Aku sudah tidak mau lagi melihat dunia ini ya Allah, ya Allah. Bahkan satu ekor keledai yang bernama Ja'fur mendengar Nabi Muhammad meninggal dunia, langsung melemparkan dirinya dari atas gunung ke bawah. Keledai saja tidak sanggup berpisah dengan Rasulullah. Sayyiduna Bilal, setiap azan kalau Bilal azan, ada Nabi di sini. Ini misalnya azan, Nabi dia lihat mimbar tempat Bilal naik,
Rasulullah pasti mengisyaratkan dengan senyumnya. Kalau waktu azan, azanlah ya Bilal. Ini azan, tidak ada lagi manusia yang mukanya penuh dengan rahmat yang mengisyaratkan dia, azanlah Bilal. Tidak ada lagi. Sedih dia. Dia bilang, tidak sanggup aku. Kalau aku tinggal terus di sini bisa mati ya. Tidak sanggup, dia sudah tinggal di Madinah. Lari dia karena banyak tempat-tempat yang mengenangkan dia sama Rasulullah. Keluar dia dari negeri tersebut. Sebelum itu ada seseorang. Seseorang ini duduknya di pasar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya dengan istrinya Rasulullah atau anaknya sendiri, ya Aisyah, ma min sunanin ma amiltuha. Wahai Aisyah, ini Nabi Muhammad meninggal dunia, aku tidak mau lepas ajaran, tingkah laku, perilaku yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah apa yang belum aku lakukan? Perilaku yang mana yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, wahai abakku, dulu suamiku Rasulullah setiap hari ngasih makan sama orang. Setiap pagi keluar dari rumahnya, setiap hari keluar dari rumahnya, membawa makanan dan mendatangi orang di pasar itu. Orangnya buta. Benar, aku tidak pernah melakukan itu. Kalau begitu, wahai Aisyah, ambilkan roti. Bagaimana Rasulullah ngasih makan ini? Makanannya roti. Apa yang kita makan, itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Sudah. Di mana? Pasar. Dekat pasar itu ada orang buta, fakir, miskin. Datang dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencari orang buta yang fakir miskin itu. Dilihatnya ada orang buta duduk. Mulutnya sedang berkomat kamit. Dilihat, oh ini orang pasti sedang berselawat dengan Nabi Muhammad. Ini orang pasti sedang memuji Rasulullah. Ini orang pasti sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dia deketin orang ini, wah, sangkanya lagi sedang berzikir. Sayyidina Abu Bakar dekat, tidak tahunya orang buta ini sedang menghina Nabi Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penipu. La ilaha illallah. Merah saya muka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beraninya dia di Madinah menghina Nabi Muhammad. Pulang dia langsung, wahai anakku Aisyah, kenapa wahai bapakku? Bukan itu orangnya. Tidak mungkin dia orangnya. Kenapa? Dia mencaci Rasulullah, wahai anakku. Dia menghina Rasulullah, wahai Aisyah anakku. Tidak, wahai bapakku, dialah orangnya. Dekat pasar kan? Iya. Cuma dia. Dan aku yakin dialah orangnya, wahai Abu Bakar Siddiq bapakku. Karena Rasulullah yang melakukannya, tidak bisa ngomong lagi. Datanglah dia kembali bawa makanan. Dia teringat dengan kelembutan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah. Dia tidak pedulikan apa yang disebutkan oleh fakir miskin itu. Diambillah makanan. Ini orang nyaci terus. Ambillah roti, disuapkannya, berikan makanan. Ketika sampai di mulutnya, fakir miskin ini langsung marah. Dipukulnya dengan Abu Bakar Siddiq. Hei anak muda, dia bilang, berani-beraninya engkau memberikan aku makanan dan meletakkan makanan di mulutku ini. Kemarin ada yang memberikan aku makanan, tapi tangannya bukan seperti tanganmu. Tangannya lemah lembut, benar. Bau badannya wangi, benar. Aku rindu, wahai anak muda. Apakah engkau tahu siapa dia? Carikan. Aku rindu, sudah 3 hari tidak mendapatkan makanan darinya. Menangis Sayyidina Abu Bakar, teringat dengan kelembutan Nabi Muhammad, teringat dengan kasih sayang Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab, wahai fakir miskin, engkau mau tahu siapa yang memberikan engkau makan setiap hari? Dia adalah manusia yang dari tadi engkau caci. Dia adalah manusia yang dari tadi engkau hina. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tersungkur fakir miskin ini langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi dia dari negeri tersebut ke Habasyah bertahun-tahun, akhirnya dapatkan mimpi Rasulullah. Ya Bilal, ma hadhil jafwa ya Bilal, kebencian apa pada dirimu ya Bilal, sampai tidak mau mendatangi kota Madinah lagi. Rasulullah mendatangi dalam mimpinya. Bangun Sayyidina Bilal. Ya Rasulullah, bukan aku benci sama Madinah ya Rasulullah, aku tidak sanggup ya Rasulullah, tapi engkau perintahkan aku datang. Datang langsung. Datanglah Sayyidina Bilal ke Madinah, disambut sama pembesar-pembesar sahabat. Disambut semuanya. Duduk, ada Bilal datang. Pasar Madinah negara, ada Bilal, sahabat Rasulullah datang. Oh, disambut, ya Bilal, ya Bilal, ya Bilal. Datang waktu azan, mereka minta, ya Bilal, tolonglah kami rindu dengan azanmu ya Bilal. Bilal bilang, aku tidak akan azan lagi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada, aku tidak mau azan lagi. Ya Bilal, tolonglah, nah kita ini rindu bujur, rindu benar mendengar suaramu ya Bilal. Nah, tidak akan aku azan lagi. Orang mencari cara, dibisikin Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, kau ada yang minta. Kalau kau yang minta, Sayyidina Bilal tidak bisa menolaknya. Engkau cucunya Rasulullah. Datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ahlan, diciumnya sama Bilal. Karena ini dahinya setiap hari dicium sama Rasulullah. Ya Hasan, ya Husain, apa kabarmu, apa kabar engkau ya Bilal? Wahai Bilal, aku mau minta satu permintaan kepadamu. Apa itu? Aku minta engkau azan seperti zaman kakek kami engkau berazan. Diam Sayyidina Bilal. Karena kalian cucunya Rasulullah yang meminta kepadaku, sekarang aku akan naik ke mimbar. Naik ke mimbar dia langsung, karena cinta sama Rasulullah. Cucunya pun apa yang dia minta langsung dia naik, tidak bisa nolak lagi. Azanlah dia di atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang berdagang di Madinah mendengar suara ini, teringat mereka hidup zaman Nabi Muhammad. Heran, stop semuanya yang berdagang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di rumah, yang di pasar, meninggalkan tokonya. Ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, perempuan-perempuan yang ada di dapur yang sedang memasak meninggalkan masakannya, berbondong-bondong mereka lari. Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup kembali. Teringat mereka zaman Nabi Muhammad hidup, teringat ketika mereka bersama Nabi Muhammad, yang di toko, di pasar, lari-lari semuanya. Nabi Muhammad hidup lagi, Nabi Muhammad ada di Masjid Nabawi. Masuk ke pintu masjid, Sayyidina Bilal sudah terjatuh ketika nyebut nama wa asyhadu anna Muhammadan. Menangislah dia, teringat ketika dia azan. Dimana kalau dia menghadap ke kanan melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemetar dan terjatuhlah Sayyidina Bilal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika dia mencari Rasulullah, Bilal teringat kalau dia azan ada Rasulullah, tidak tahunya yang dia lihat adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan, laki-laki masuk Masjid Nabawi. Rasulullah hidup lagi, mana Rasulullah? Bondong-bondong mencari mana Nabi
Muhammad, mana Nabi Muhammad. Tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kuburannya Rasulullah. Dikatakan tidak ada sedahsyat hari itu tangisan umat-umat ini rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini sebentar. Sisa umur kita ini ada, alhamdulillah. Ada orang yang meninggal dunia tidak dikenalkan sama Nabi Muhammad. Di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Marilah jadikan akhir umur-umur kita ini dan sisa umur kita, dan kita wariskan dengan anak kita untuk mereka kenal sama Nabi Muhammad. Tidak ada jalan kebahagiaan untuk kalian semuanya kecuali Nabi Muhammad. Jadikan kita wakafkan hidup ini, sudah mulai detik ini hidup dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Rugi kita kalau kita tidak kenal sama Nabi Muhammad. Rugi kalau kita di dunia tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Apakah kita menunggu malaikat datang, hei kenallah sama Rasulullah? Tidak akan ada. Mudah-mudahan hari maulid ini akan lahir sesuatu keajaiban untuk diri kita. Mulai detik ini kita cinta sama Rasulullah. Sayang istri kita tahu dan cinta dan sayang dengan Rasulullah. Setiap hari berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita di hari terakhir ini, karena habis ini kami pulang mungkin. Pulang dengan rombongan ke Samarinda. Kita berselawat bersama-sama. Kita minta mudah-mudahan salam kita ini didengar oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Kuntu a'rifu ahjaran bi Makkah kana yusallimu alaihi." Sesungguhnya inni a'rifu ahjaran, inni a'rifu hajaran di Makkah. Sesungguhnya aku kenal, mengetahui batu-batu yang ada di Mekah yang dulu kalau aku lewat dia ucapkan salam sama aku. Kalau batu-batu saja diingat sama Rasulullah, batu saja tahu Rasulullah ini batu pernah salam sama aku. Tambah lagi kita umatnya. Marilah salam kita ini didengar. Orang yang berselawat dan salam satu kali, Allah turunkan satu rahmat, 10 rahmat dan salam untuknya. Dia bilang satu rahmat saja cukup untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mari kita membacakan salam. Benar-benar kita ngomong, ya Allah kirim salam kepada kasih kami ya Allah. Sampaikan ya Allah salam kami ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam ya Rasulullah, ya Rasulullah alaika, salawatullah alaika, ya Nabi
Mudah-mudahan ya Allah jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah di surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kami tidak bisa mengenal Nabi Muhammad. Jangan meninggalkan kami kecuali kami sudah dekat benar dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, ya Allah, jangan haramkan kami sekeluarga dan juga sahabat kami kenal dan dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah di akhir ini mari kita membaca la ilaha illallah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه سيدنا الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سورة استجب لنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu luar biasa kita pada semua, luar biasa ya. Lagi terima kasih kepada Bapak Wakil telah datang ke Kota Bangun. Beliau sudah 2 kali mengisi, yaitu khutbah tadi siang dan mengisi kajian subuh ini. Dan terima kasih kepada Pak Haji Syafiman setelah pengantar beliau untuk menyampaikan ini, mengisi kajian ini kita juga bertemu. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan sehat, bisa bertemu kita untuk yang akan datang. Harapan kami juga dari pengurus masjid dan masyarakat Kota Bangun, beliau bisa kembali ke Kota Bangun untuk mengisi ceramah, teman mungkin dan kajian lainnya. Inilah harapan kami. Sekali lagi terima kasih. Kami doakan mudah-mudahan beliau
Terima kasih juga ini ada bagian dari sajian kita untuk sarapan impak dari hamba Allah. Yang mudah-mudahan beliau memberikan keberkahan dan mudah rezekinya juga ini pada pagi ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup untuk dengan sarapan paginya. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rasul, salam alaika alaika Allah ya Nabi. Alaihi